Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam video ini, yang mudah-mudahan silaturahim kita terus diberkahi oleh Allah, menjadi wasilah turunnya rahmat karunia kepada kita, bertambahnya keimanan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun video ini bertujuan dalam rangka mencerdaskan umat dengan Al-Qur'an, mencerdaskan umat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi mukmin muslim yang haqqo, yang betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu tema yang memang dalam Al-Qur'an ini juga dibicarakan, yakni tentang sholat yang membawa kecelakaan. Sholat dalam Islam adalah bagian daripada rukun Islam. Artinya ketika sholat ini ditinggalkan, maka keislaman seseorang bisa sampai kepada batal, bisa menjadi gugur. Ini tertera tentunya dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri as-shalah. Atau kama qala, bahwa perbedaan seorang mukmin dan orang kafir dan orang musyrik ini dilihat sejauh mana ia mampu melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah sesuatu yang penting, menjadi pilar daripada Islam itu sendiri. Sehingga kalaulah sholat ini sampai dilalaikan atau bahkan sampai ditinggalkan, maka ini jelas akan merusak baik itu kepada suku pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Jangan dikira ketika sholat ini ditinggalkan kerusakannya hanya untuk diri, tidak. Tapi ini akan berdampak kepada sosial masyarakat yang luas tentunya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, salat ini adalah satu rumus dari Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sejarah sunnah Rasulullah SAW, perintah salat yang dibawa oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini memiliki dampak yang besar bagi perjuangan umat Islam pada saat itu. Setelah Rasulullah pergi Isra Mi'raj dan mendapatkan oleh-oleh Isra Mi'raj, perjuangan umat Islam semakin progres. Perjuangan umat Islam semakin menuju kepada kemenangan itu sendiri. Kita bisa lihat fakta-fakta sejarah yang tidak bisa kita hapus, di mana konteks setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat, terjadilah sebuah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yathrib. Terjadilah hijrah, bahkan terjadilah sebuah masyarakat yang disebut dengan Madinah sebagai perwujudan objektif daripada Islam itu sendiri. Ini dampak-dampak yang jelas tertera dalam sejarah Rasulullah, di mana sholat bukan hanya urusan pribadi, tapi jelas berdampak kepada urusan perjuangan Islam, berdampak kepada keberkahan, tolong karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan bila seandainya sholat hanya dianggap sebagai ritual belaka. Sholat dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan ideologi. Kadangkala sholat seseorang ini terpisah daripada refleksi akidah. Padahal sholat ini harus betul-betul dilandaskan dengan syahadah atau dengan sebuah ketauhidan seseorang sebagai rukun Islam yang pertama. Artinya rukun Islam yang kedua tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah benar dalam terlaksana ketika rukun yang pertama ini tidak dilaksanakan. Artinya bahwa sholat ini harus betul-betul refleksi daripada sebuah ketauhidan kepada Allah. Tidak mungkin sholat seseorang bisa benar ketika ideologinya tidak benar, ketika cara berpikirnya masih kena syirik, ketika tingkah lakunya tidak betul-betul dibingkai dengan ketauhidan itu sendiri. Mungkin sahabat-sahabat mubalik Habib dalam video-video yang lainnya sudah cukup menjelaskan bagaimana definisi syirik dan definisi ketauhidan. Maka mudah-mudahan video ini bisa menindaklanjut bahwa sholat ini adalah sebuah refleksi daripada sebuah ketauhidan itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, sholat ini bukan hanya ritual belaka,
Sehingga kadangkala waktunya bisa dilalaikan dengan semena-mena. Bisa sedemikian rupa orang mudah menanti-nanti, menunda-nunda sholat. Padahal sholat adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dipertaruhkan ideologi seseorang. Nah emang, naon? Naon? Stop. Dipisah ah. Dipisah ada sok-sok ieu ngupload edit baru. Itu dah tu kadang. Tuh kadang abi ge ngobrol gitu. Tuh abi gitu kadang. Oh. Lanjut. Biar sampai mana Ya wah. Lanjut ya teh. Ya. Sholat dengan mudahnya bisa ditunda-tunda, bisa dinanti-nanti secara waktu. Padahal sholat adalah pertaruhan ideologi seseorang. Artinya akidah ketauhidan kita sangat tercermin dan dipertaruhkan dengan bagaimana kita mampu sholat secara waktu, tepat waktunya, pemaknaan bacaannya, dan tentunya kepada dampak daripada sholat itu sendiri. Artinya tidak sederhana ketika seseorang menunda-nunda sholat. Cukup hanya diperhatikan, saya sudah sholat, tapi waktunya, kaifiatnya, sampai kepada dampak-dampak yang menjadi konsekuensi daripada sholat ini tidak diperhatikan. Maka tentunya dalam hal ini, sholat bukan hanya dalam aspek ritual belaka, bukan hanya aspek budaya yang berlalu begitu saja. Kadangkala kita menemukan umat Islam kebanyakan melaksanakan sholat karena memang waktunya dia lagi senggang. Jadi sholat hanya menjadi pelengkap waktu saja, tidak menjadi kewajiban pokok, agenda pokok seorang muslim. Dia bisa sholat karena ia memang kebetulan tidak sedang bekerja, tidak sedang ada urusan yang lainnya. Ini tentunya berarti pemaknaan terhadap sholat itu sendiri sedemikian rendah karena ia bisa sholat karena memang kebetulan sedang kosong waktu saja, ataupun ia sholat karena memang ingin mencuparkan kewajiban saja di hadapan Allah, sehingga sholatnya hanya ritual belaka. Sahabat Habib TV rahimakumullah, berikutnya permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan sholat sebagai rukun Islam yang kedua adalah ketika sholat tidak berdampak. Menganggap bahwa sholat itu cukup dilaksanakan hanya 5 menit sesuai dengan waktunya saja, tanpa ada dampak-dampak yang harus dilaksanakan. Padahal dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ada sholat yang bisa mencelakakan seseorang, sholat yang membuat dirinya celaka di hadapan Allah di dunia maupun akhirat, yakni sholat yang kemudian tidak berdampak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Orang yang tidak memuliakan anak yatim, orang yang tidak memperhatikan fakir miskin, dan kemudian fawailul lil musallin. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang lalai terhadap sholat. Apa orang yang lalai terhadap sholat? Alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang berbuat riya, sholatnya tidak bertujuan untuk penegakan agama, sholatnya tidak ditujukan untuk membuktikan ideologinya di hadapan Allah, dan kemudian sholatnya tidak berdampak kepada penegakan agama. Wa yamna'unal ma'un. Dan sholat yang lalai dalam ayat tersebut adalah sholat yang tidak bervibrasi, tidak berdampak kepada sosial masyarakat. Ini jelas diterangkan dalam ayat yang lain. Di antaranya adalah surat 29 ayat 45, bahwa ada sholat yang harus berdampak sebagai identitas kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang harus berdampak menjadi pengingkaran terhadap kemungkaran, pengingkaran terhadap kezaliman. Artinya sangat dipertanyakan sholat seseorang. Apakah sholat kita diterima atau tidak ketika kita justru abai terhadap kezaliman? Hari ini kita lihat banyak kezaliman yang terjadi.
kezoliman terhadap individual yang melakukan dosa dengan seenaknya, mengumbar kemaksiatan. Hari ini kita banyak menemukan fakta-fakta di mana seseorang begitu bangga melakukan dosa. Perselingkuhan yang dalam Islam itu sebagai sebuah aib, harus memalukan. Ketika seseorang sudah diberikan yang halal oleh Allah, disebut dengan pernikahan, tapi kemudian ia malah nyerong kanan dan nyerong kiri, berbuat zina. Tapi kemudian dengan bangganya mereka mempertontonkan perselingkuhan itu. Ini satu pertanyaan besar. Apakah Islam ini masih ada dalam orang tersebut atau tidak? Karena akhirnya bagaimanapun identitas yang ia munculkan, ketika pembuktiannya kemungkaran masih ia laksanakan, maka tentu sholatnya sangat dipertanyakan. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kita banyak menemukan fakta kemungkaran yang terjadi di keluarga, kemungkaran yang terjadi di sosial masyarakat, di mana kezoliman ini terus mengalami peningkatan, sehingga pembunuhan, perzinahan, dan dosa-dosa yang lainnya yang sebetulnya menurut Islam itu adalah sebuah perkara yang besar, tapi kemudian dianggap sederhana karena tentunya umat Islam ada keabaian terhadap kemungkaran, abai terhadap kezoliman, bahkan cenderung menutup mata dari fakta-fakta itu. Ini satu musibah yang luar biasa ketika sholat tapi kemudian kemungkaran merajalela. Bisa jadi ketika kemungkaran terus merajalela, tidak kita hadapi, tidak kita rubah dengan nilai-nilai sholat yang kita baca, yang kita munajatkan, bisa jadi sholat tersebut akan membuat kecelakaan bagi seseorang. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi kemudian jangan dimaknai bahwa kita tidak akan sholat karena yang sholat saja celaka. Justru orang yang sholat saja bisa masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Jelas ini akan mendampak kepada keruksakan yang amat besar. Sahabat Habib TV rahimakumullah, berikutnya sholat yang akan menjerumuskan kepada kecelakaan. Bahkan dalam keterangan yang lain bahwa orang yang melalaikan sholat, orang yang meninggalkan sholat, akan disediakan neraka khusus, yakni neraka wel, yang merupakan satu neraka yang sangat mengerikan, khusus neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang menjadikan sholat hanya ritual belaka, tapi kemudian tidak berdampak kepada sosial masyarakat, dampak terhadap akhlak dirinya yang merespon kepada kemungkaran dan kezaliman yang terjadi hari ini. Sahabat Habib TV rahimakumullah, sholat akhirnya ini menjadi kewajiban yang melekat bagi seorang mukmin, termasuk dampak-dampak yang harus diwujudkan. Kalaulah tadi dalam surat Al-Ankabut disebutkan sholat ini harus sampai mampu menghilangkan kemungkaran, baik kemungkaran dalam diri, masyarakat, keluarga dan sebagainya. Kemudian sholat juga harus sampai berdampak kepada aqimuddin. Sholat juga harus berdampak kepada penegakan agama. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Baihaqi menyebutkan bahwa sholat ibaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, baik itu secara ritual dan maupun dampak-dampaknya, maka ia sedang menjalankan agama, ia sedang menegakkan pilar-pilar agama. Tapi kemudian ketika seseorang melalaikan sholat, mengabaikan sholat, tidak siap menjalankan konsekuensi daripada sholatnya, maka dia sedang menghancurkan agama. Bisa jadi fakta-fakta yang hari ini justru bertolak belakang dengan keislaman, di mana kemaksiatan, kezoliman merajalela di tingkat manapun, maka disinilah sholat kita harus dipertanyakan, sholat kita harus dipertaruhkan. Ketika kemungkaran masih terjadi, ketika kezoliman masih berkuasa mendominasi manusia, maka sholat kita harus dipertanyakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya sholat yang kita lakukan ini justru berdampak kepada kecelakaan, maka mudah-mudahan setidaknya dengan video yang sederhana ini memicu kita untuk bagaimana kita memaknai sholat ini dengan benar, bahwa sholat
Ini adalah pertaruhan ideologi kita sebagai seorang mukmin muslim yang bertauhid kepada Allah. Dan juga sholat ini harus mampu berdampak kepada diri, keluarga, dan bahkan sampai masyarakat. Karena pada akhirnya konsekuensi daripada orang yang suka sholat adalah mampu peka, mampu merespon kepada kemungkaran dan kezaliman dengan mencegahnya, dengan merubahnya. Dan kemudian konsekuensi daripada sholat berikutnya adalah bagaimana sholat melahirkan rasa tanggung jawab terhadap agama. Bukanlah orang yang benar sholatnya ketika agama tidak tegak, ketika agama tidak disuarakan, ketika agama ini tidak dihidupkan dalam dirinya, keluarga dan masyarakatnya. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah pun memampukan kita melaksanakan sholat dengan benar. Sholat yang bukan hanya terpatok oleh waktu saja, sholat yang bukan hanya dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu saja, tapi sholat yang lidzikri, sholat yang terus menerus, sehingga akhirnya sholat kita mampu berdampak perubahan yang lebih baik kepada kita, dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.